Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 1 kelas PAI 28A di LPTK Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu tahun 2023. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema besar gaya hidup berkelanjutan. Judul proyek, pemanfaatan limbah cangkang kelapa sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Proyek profil, membuat kerajinan tangan dari limbah cangkang kelapa. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat luar biasa. Mana dia hari ini? Tidak. Makan di rumah. Sudah. Terus kenyang baru mengikuti belajar. Baik, kita akan berdoa bersama ya. Ke kelas ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Terima kasih. Ada yang hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Berapa orang? 4 orang ya. Kemarin 4 orang juga. Ini 4 orang. Nanti suruh menghadap nanti ya. Suruh menghadap Bapak dan wali kelas. Kalau terlalu banyak harus membukti. Nanti disampaikan kepada mereka. Oke? Baik. Berakhlak dengan 5 asma. Di antaranya mandiri, itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan apa? P5 ya. Temanya yakni gaya hidup berkelanjutan. Judul proyek, pemanfaatan limbah cangkang kelapa sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Kan proyek yang harus kita laksanakan ini, Bapak akan memberikan tayangan video tentang sampah, bagaimana itu sampah dan ada berapa macam sampah. Saya ingin kalian memahami tentang limbah sampah dulu ya. Oke, baik. Kita akan saksikan video ini. Silakan kalian amati ya. Apa itu sampah dan berapa macam itu sampah ya.
Secara umum, sampah organik dan sampah organik, sampah organik, sampah organik. Yuk kita bahas satu persatu. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang sudah dikurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa sampah. Contohnya adalah kotoran hewan, pohon, daun kering, buah, sisa sayur, daging, atau buah ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman dengan baik kotoran organik. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat dikurai atau tidak terbentuk secara terus air di tanah maupun telah terjadi di tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah plastik, kantong plastik, kemasan kaleng, botol kaca, styrofoam, dan kertas, dan lain-lain. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku plastik, tas, botol, tabungan, atau cairan. Sampah itu dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya ya. Gimana? Udah kan? Yuk kita ngobrol kan? Ketiga. Sayuran artinya organik ini sampah yang bisa dikurai ya oleh bakteri ya, dimakan oleh tanah dan lain sebagainya. Kemudian Organik. semua organik botol ya, seng-seng itu kan ada botol apa namanya itu kemasan spray air yang aluminiumnya itu tidak bisa dikurai. Nah, kalau cacing minta ampun itu makan itu tidak bisa dikurai. Jadi bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun dia tertimbun tanah. Apa bila kita gali ke tanah dia tetap itu organik. Kalau 3D ini yaitu sampah-sampah yang mengandung kimia seperti apa namanya sampah benjol itu beracun, sampah yang beracun. Sampah beracun ini untuk mengolahnya harus melalui pabrik ya. Jadi melalui survei orang-orang yang ahli di bidang sampah kesehatan itu dia olah itu sampah jadi bermanfaat. Sekarang cangkang tempurung ini masuk di golongan sampah mana? Organik. Organik. Kenapa organik? Kenapa? Karena dia masih bisa karena dia masih bisa dikurai oleh tumbuhan. Kelapa itu tumbuhan ya. Karena dari limbah cangkang kelapa. Apa itu limbah cangkang kelapa? Kalau bahasa daerah, tempurung ya. Jadi tempurung itu kita buat menjadi suatu kerajinan tangan, ya. Karena seringkali tempurung ini berserakan di lingkungan kita ya, di lingkungan di belakang itu banyak sekali. Berapa kemarin saya survei, ada berapa banyak ya. Karena di daerahnya kita ini masih
banyak petani kelapa. Ya, jadi daripada dia hanya berserakan, lebih baik dan alangkah baiknya kita gunakan itu. Ya, kita cari itu cangkang tempurungnya atau tempurung, baru kita jadikan suatu hal yang bisa digunakan. Ya, misalnya menjadi kerajinan, suatu kerajinan tangan yang bermanfaat. Oke, baik, paham ini? Paham. Sesuai kesepakatan kalian ya. Dari mana? Cangkang. Berarti kakinya apa? Hah? Pernah lihat buah kelapa? Ini ada buahnya ya. Kemudian apa? Kelapa. Ini model kelapa. Kalian kenal itu? Kelapa. Keterlaluan kalau kalian tidak kenal kelapa. Nah, kemudian dari sini tadi kelapa itu dikupas oleh petani kelapa menjadi seperti ini, ya. Ketika menjadi seperti ini, dikeluarkan isinya, ini jadinya berserakan, ya, bahkan menimbulkan bau busuk ini. Apalagi hujan, dia tidak bisa dibakar. Jadi di lingkungan kita itu akan menimbulkan bau. Jadi selanjutnya tempurung ini, yang pasangan ini kita akan kumpul tempurung ini. Ya, yang pasangan kelapa tadi dibelah, kemudian tempurung yang satu kan ada lubangnya, ada yang satu tidak. Ya, paham ini? Paham. Selanjutnya kita akan bersihkan menjadi seperti itu. Kita cukur dulu, kita bersihkan. Selanjutnya kita akan rakit menjadi seperti bunga ya. Nanti talinya mau dari pohon pisang boleh, yang dirajut kan, pisang dirajut boleh. Siap kira-kira untuk melaksanakan proyek ini? Siap. Kira-kira kita akan membuat kerajinan apa? Pot? Sini? Sini? Sana? Sini? Pot yang atau vas bunga yang digantung. Bisa dibikin ini? Bisa juga? Bisa ya? Bisa gampang ya? Baik. Ya, kita akan melaksanakan dan mengerjakan proyek ya tentang cangkang tempurung ini. Ya, baik. Kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Masing-masing kelompok akan membuat karya dari tempurung ini, ya. Nah, yang Bapak akan nilai di sini nanti adalah kerjasama kalian dalam kelompok ini dalam mengerjakan suatu produk vas bunga gantung dari cangkang kelapa, ya. Bapak kasih dua vas bunga satu kelompok, ya, bukan cangkang kelapa yang berpasangan, ya, masing-masing per orang ya, per orang. Meskipun sudah dibagi kelompok, lebih bagus lagi nilainya kan. Begitu dengan kelompok yang lain besok, ya, kita akan bersihkan ini. Kemudian aksi selanjutnya kita akan merakit sudah, ya, kita melobang, kemudian kita buat talinya. Paham? Baik. Akan kita laksanakan tadi ya. Dari mana? Dari cangkang
Insya Allah kalian akan mengumpulkan nanti dan akan buat laksanakan proyeknya sampai kepada pameran proyek. Jadi proyeknya kita ini akan dipamerkan, ya. Kelas-kelas lain lihat, guru-guru lain lihat, ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mensortir ya, sortir kita pilih. Jadi yang kita pilih untuk pot ganti ini ada uangnya, ya. Yang ini boleh, tapi kalau terlalu kecil seperti ini, tidak bagus. Kalau bagus, kalau membersihkan kita akan melobang. Jadi persiapkan alat, oke? Ingat ini? Baik. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kelas 4 sana, siswa. Jangkar kelapa, Jahrawati. Ini kan di sana lagi. Wajar, pakainya tidak ada suaranya. Harganya berapa ini? 2.000. Kalau nyangkut jauh. Sekolah. Nanti ini saya pesan 10. Tujuan yang kelima, ojek semua transportasi kita mereka sesuai dengan memanfaatkan limbah dan sampah sebagai bentuk kepedulian lingkungan.
kesempatan saat ini buat satu kerajinan tangan untuk orang di Bapak. Ya. Dari Bapak Bapak. Coba saya ini. Ini bisa proyeknya bahkan sampai dipasarkan ya. Tapi kalau ini anak-anak ini sebelumnya kan ini batok kelapa ini belum ketika seperti ini. Ya, tentunya anak-anak diberikan contoh-contoh untuk membuat jadi mereka supaya hasilnya seperti apa yang sekarang ini. Iya. Ya. Tapi hasilnya ini juga Pak, andai kata anak-anak mau jual, apakah dia bisa dijual juga? Iya, sampai proyeknya ini untuk dijual. Ya, Dipasarkan. jadi hasilnya nanti Pak, uangnya itu untuk siapa Pak? Untuk kalau untuk T5 sekolah. Untuk kebutuhan anak-anak gitu. Tapi mereka bisa kembangkan di luar kerajinan ini, bisa mereka hidup mandiri, bisa mencari sendiri mereka. Berarti tujuannya untuk anak-anak supaya mandiri. Iya. Nah, kemandirian itu nanti akan mencapai keberhasilan untuk depan. Oke. Ya, terima kasih Pak sudah bisa membantu anak-anak dalam proses ini sehingga anak-anak punya ilmu yang tertuang dalam kegiatan ini. Terima kasih Pak. Kami juga terima kasih kepada orang tua. عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد